malam hari ini. Jadi di sini pelajaran 7 hanya ada satu bab saja, yaitu nggak ada yang nggak dibagi dua seperti pelajaran ke-6, Hamzah dan Ba. Jadi di sini hanya ada mungkin bisa jadikan satu pertemuan kalau di hari Jumat ya. Tapi nggak apa-apa kita bagi saja sekarang dan besok. Ad-darsu as-sabi sanadrus an qawaid al-katsirah. Anil qawaid al-katsir. Fihi sitte satu ya mabahid ya satu mabahisa. Jadi di dalamnya ada lima apa ini Bu? Ada lima pembahasan ya, lima poin yang terpenting. Insya Allah mudah-mudah insya Allah nggak kayak kemarin. Jadi yang pertama, kaidah yang pertama itu tentang diharokati dulu saja Bu ya. Ta'nitsul fa'ili wa alamatuhu. Ta'nitsul fa'ili wa alamatuhu. Alamatuhu. Nah, kemudian yang kedua, iltiqaus sakinaini. Il Iltiqaus il il iltiqaus sakinaini. Sakinaini Bu ya. Jadi nun yang pertama fathah, nun yang kedua kasrah. Sakinaini. Kemudian tentang kana. Waduh, kana sebenarnya udah dipelajari di pelajaran berapa Bu ya? Belum ya. Insya Allah nanti karena juga dipelajari di semester depan dipelajari lagi kayak. Kemudian tum, kemudian alfa'ilu. Tum alfa'ilu. Dalam kurung ini penjelasannya tum itu adalah fa'il ditambah domirun nasbil maf'ulu bihi. Domirun nasbi al maf'uli ya, al maf'uli bihi Herun atau Nasbi al maf'ulu ya. Domirul Almas maf'ul. Ya, al maf'uli bihi. Alma Mafulu bihi. Nah, kemudian yang terakhir, zu. Zu, idza kana na'tan. Memang kebanyakan zu sebenarnya na'tun, Bu ya. Tapi nggak apa-apa di sini kita fokus. Ida Zu karena kalau na'tun. Na'tan, na'tan. Baik, kita jelaskan secara global dulu, Bu ya. Ta'nitsul fa'ili wa alamatuhu. Jadi, fa'ilnya dijadikan mu'anats, Bu ya. Memu'anatskan fa'il dan alamatuhu apa? Dan tandanya itu apa? Dan tandanya itu apa? Gitu ya. Gimana Ustadz tadi? Kemudian, memuanaskan fa'il dan beserta tandanya dan tandanya alamatuhu. Oh, jadi alamah rofaknya apa? Nanti kita lihat ya. Wa. Jadi memuanaskan fa'il dan tandanya. Terus iltiqo usakinain artinya apa? Bertemunya dua sukun. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di mustawa awal sudah kita pelajari. Min ketemu al menjadi minal Bu ya. Tapi tidak disinggung sama sekali di dalam kaidah ini. Nah, nanti di sini lebih lengkap lagi, Bu. Kapan sukunnya berubah menjadi fathah, kapan sukunnya berubah menjadi kasroh, kapan sukunnya berubah menjadi dhammah. Nah, jadi lengkap, Bu, di sini, Bu. Pembahasan iltiqaus sakinan. Tapi di sini nggak ada kaidah secara khusus, Bu ya. Kalau sebenarnya ada secara khusus, tapi itu kata kerja kebanyakan itu adalah domir sama kata kerja. Tapi ya kita lihat aja nanti kaidahnya gimana. Kemudian karena, karena itu adalah seperti laisa Bu ya. Seharusnya karena dulu balai laisa. Ini soalnya karena ini adalah sebagai pentolan pertama, yang mana kaidahnya berlawanan dengan inna ya. Karena itu kaidahnya berlawanan dengan inna. Nah nanti kita akan bahas ya. Kemudian
tum al-fa'ila. Jadi tum itu sebagai fa'il. Kalau ditambahkan domirun nasbi al-maf'ul bihi, itu nanti tumnya berubah. Nah, nanti perubahannya jadi apa? Kita simak nanti di slide secara detail. Yang terakhir du idakana naktana. Du memang pada dasarnya adalah sebagai naktun bu ya. Kebanyakan sebagai naktun. Nah nanti kalau dunya naktun setelah du bagaimana? Jadi nanti disesuaikan. Ini mudah. Materi du ini mudah. Baik. Sekarang kita menuju ke kaidah yang pertama, yaitu ta'nitsul fa'ili. Memuannaskan sebuah fa'il bu ya. Nah di sini ada contoh al-muzakkar. Asyarib talma'a. Apa artinya, Bu? Asyari batal ma'a. Apakah apa? Minum air. Nah, baru saya minum. Naam, Apakah syarib kamu ma'a. sudah Apakah air? engkau minum air? Nah, apakah engkau minum air? Nah, di sini berarti filenya mana, Bu? Kita harus tahu, tentukan filenya mana. Tak, Failnya syarib, syaribah. tak Ustaz. Masa A? A itu kata tanya, Bu. Hamzatul istifham namanya. Tak, Ta ya. tak. Naam. Masya Allah. Saya kurang dengar berarti. Ta ya. Ta, sahih. Ini namanya ta mutaharikah Bu ya. Kalau kemarin ada anwa uta itu dipelajari pelajaran berapa Bu? 6 ya? Iya Ustaz, nama 6 ya. sebelum ini. Anwa uta ya. Nah, di sini tanya adalah taul apa Bu? Taul mukhatab. Mukotob, mukotob. Baik, nakra jamatan. Asyari batal ma'a. Ayo. Asyari batal. Nah, santun. Nah, kemudian kalau kita jadikan mu'anats gampang sekali, yaitu tinggal diganti kasroh Bu ya. Menjadi apa? Asyari batil ma'a. Asyari batil ma'a. Kalau mufrad ta menjadi ti. Ini kita fokus ke fa'il yang mukhatab Bu ya. Fa'il yang mukhatab. Jadi bukan fa'il yang goib. Kita fokus ke lawan bicara, domir yang lawan bicara. Nah, apa artinya asyari betil ma'ah? Mukotob. Apakah engkau sama ya artinya cuman engkaunya di sini untuk yang Perempuan. muannas. Baik, nakra jamatan. Asyari betil ma'ah. Ayo. Syarib Nah, kemudian contoh yang kedua, ini baris yang kedua ini yang jamaknya Bu ya. Yang jamaknya. Jadi mudakar itu adalah tum, pakai tum. Di sini disebutkan akoro tumud darsa. Apa artinya Bu? Akoro tumud darsa. tum. Kalian telah membaca pelajaran. Apakah kalian telah membaca pelajaran? Apakah kalian membaca? Apakah kalian telah membaca pelajaran? Baik. Nakra jamatan. Akoro tumud darsa. Ayo. Akorotu. Tum. Tumut Apa ya. Kita Tumut. langsung nyambung ke iltiqo sakin. Jadi ini iltiqo sakinan Bu ya. Ini belum pembahasan yang tum ketemu domir enggak. Adarsa ini domir atau ismun dohir? Ismun Zohir. Ismun dohir ya. Ini belum kau masuk kaidah yang tum ketemu domir ya. Belum. Ini masih tum biasa. Ini enggak ada perubahan kecuali iltiqo sakinen ya. Bertemunya dua sukun. Tum mimnya sukun kan seharusnya karena ketemu al maka dia menjadi domah. Nah, nanti kita bahas secara detail di bawahnya nanti. Kemudian yang mu'anas gimana? Tum itu kalau jadi mu'anas menjadi apa? Akoro tunna ya. Akoro tunnat darsa. Akoro tunnat darsa. Baik, apa artinya akoro tunnat darsa? Apakah Sama. kalian perempuan ya? Kalian perempuan telah membaca buku, membaca pelajaran. Baik, nakro jamatan. Aqra'tun darsa.
Akra'un ad-darsa. Nah, di sini yang korotum tanya sebagai fa'il, mimnya itu sebagai alamatul jam'il mudzakkar. Nah, ini yang dimaksud wa alamatuhu, Bu ya. Nah, jadi alamah jamak muannats itu nanti nun. Kalau alamah jam'il mudzakkar itu mim, gitu ya. Intinya di situ. Nah, taknya fa'il, nunnya adalah alamatul jam'il muannats. Baik, sampai sini ada kendala, Bu? Jadi tum itu terdiri dari fa'il sama alamatul jam'i ya. Sama kayak tunna. Kalau tum itu mimnya alamatul jam'il mudzakkar, kalau tunna nunnya itu adalah alamatul jam'il muannas. Gitu ya. Jadi domir jamak itu pasti ada tanda jamaknya. Domir jamak itu pasti ada tanda jamaknya. Contoh aina qalamukum. Qalamukum di mana bolpen kalian? Di sini tanda jamaknya di mana, Bu? Aina qalamukum. Aina. Yang mim Aina ya Ustaz. qalamukum. Sahih yang mim. Gitu ya. Jadi setiap domir jamak itu domir yang domir jamak itu pasti ada tanda jamaknya. Aina qalamukunna ya akhwatu. Misalkan gitu. Mana ini domir alamatul jamaknya mana? Aina qalamukunna ya akhwatu. Nun. Nun, sahih. Masya Allah. Ikut belajar Bu ya anaknya Bu ya. Baik. Iltika usakinaini. Nah, ini kita bahas sendiri ya, iltika usakinain. Jadi pertemuan dari dua sukun, Bu. Bertemunya dua sukun. Nah, di sini ada beberapa perubahan, Bu ya. Yang perubahan pertama dari korok tumut darsa, korok tum ad darsa menjadi korok tumut darsa, gitu ya. Jadi di sini perubahannya apa, Bu? Sukun menjadi apa? Menjadi domah, ya. Ini adalah dijadikan patokan, Bu. Semua domir yang diakhiri dengan sukun, Bu ya, entah tum atau apalagi hum. Intinya kalau diakhiri dengan sukun itu pasti kalau ketemu iltiqaus sakinain menjadi domah. Dicatat Bu ya. Semua Semua domir domir yang diakhiri dengan sukun itu perubahannya kalau ketemu sukun lagi itu perubahannya adalah menjadi domah. Itu semua domir, berlaku semua domir. Nah, misalkan lakum, alakumu, misalkan lakum, biasanya kalau di Al-Quran apa ya? Saya lupa. kumul. Pokoknya ada di Al-Quran. Alakumul. Intinya lakum menjadi lakumu. Lahum menjadi lahumu. Jadi semua perubahannya akan menjadi domah jika ketemu sukun di setelahnya. Itu Bu ya. Nah, ini bisa dijadikan patokan Bu ya, contoh satu ini. Kemudian minal fasli. Nah, di sini kita sudah mempelajarinya di semester awal Bu ya. Al-mustawal awal. Nah, dulu suha daros nafid mustawal awal. Min ketemu al pasti menjadi minal. Nah, ini nggak ada perdebatan Bu ya. Ini kaidahnya nggak tahu apa. Jadi nggak ada kaidahnya di sini. Yang penting harus hafal Bu ya. Min ketemu al berarti mina. Kalau kebalikannya man ketemu al jadinya apa Bu? Manil. Sorry. Gampangnya gitu Bu ya. Kalau sebelumnya sukun adalah kasrah berarti sukunnya menjadi fathah. Dan sebaliknya kalau sebelum sukunnya fathah, sukunnya jadi Menjadi kasrah. Ini sebenarnya nggak dijadikan patokan Bu. Ini harus dihafal saja. Nggak bisa dijadikan patokan kayak itu. Kemudian, nah ini tak sukun. Nah, tak sukun ketemu al itu juga harus berubah menjadi kasrah. Tak sukun ketemu al itu harus tak sukunnya berubah menjadi kasrah. Itu Bu ya. Semua tak Kak. sukun. Korojat, dakholat, dahabat, gosalat. Kalau ketemu al, itu pasti menjadi ti. Gitu ya. Kalau Ulang ketemu lagi. al, pasti menjadi ti. Tahu taknif ya namanya.
ta'ut ta'nits kalau ketemu al atau sukun yang lainnya itu pasti ta'ut ta'nitsnya menjadi kasroh. Bisa dipahami? Ta'ut ta'nitsnya menjadi kasroh jika ketemu sukun yang lainnya. Yang mana Ustadz Atau contohnya? jika ini contohnya kharajat al bintu menjadi kharajatil bintu. Ini contohnya, Bu. Di buku sudah ada ya. Kharajatil bintu. Atau mau contoh yang lain. Ibu sedang mencuci. Apa bahasa Arabnya? Bukan sedang. Ibu telah mencuci. Berarti apa? Gosalatil Salatul Salatul Umi. Ummi. ummu saja. Fa'il harus domam. Um. Gosalatil ummu. Kan nggak ada domir, Bu. Nah, kecuali kalau ibuku. Ini seorang ibu ya. Ibu telah mencuci. Berarti gosalatil ummu. Gitu ya. Jadi tak sukun aslinya gosalat ketemu al kata karena al ini adalah sukun menjadi gosalatil ummu gitu. Jadi tak sukun ya, tak taknis namanya. Takut taknis jika ketemu al atau jika ketemu sukun yang lainnya pasti berubah menjadi kasroh. Itu jadi patokan, Bu. Semua tak taknis ya, semua tak taknis. Terus selanjutnya contoh yang terakhir itu dari man. Nah, sudah kita bahas tadi ya. Manil waladu. Sebenarnya kalau kita simpulkan Bu ya, dari perubahan semua ini kebanyakan adalah sukun menjadi kasroh. Kebanyakan Bu ya. Contoh ketika kata kerja amal. Nah, kata kerja amal nanti kita akan belajar kata kerja perintah itu di semester depan insya Allah. Itu rata-rata itikal sakinan dari yang sebelumnya sukun berubah menjadi kasroh. Sebenarnya kebanyakan kata bahasa Arab gitu, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Man al-waladu menjadi apa, Bu? Manil atau manal? Manil. Atau manul? Ah, manil Manil. ya. Manil waladu. Jadi Manil kalau waladu. yang kita pelajari sekarang, manakah yang dijadikan patokan, Bu? Ada dua ya. Yang pertama apa? Domir, ya. Domir Domir diakhiri diakhiri dengan dengan sukun. sukun dan Ah, bertemu kalau sukun ketemu lagi sukun yang berubah lain, menjadi domah. Menjadi doma. doma. Kemudian tahu taknis gimana? Sukun bila bertemu al atau sukun lainnya berubah menjadi kasroh. Nah, jadi tahu taknis Bu ya, harus tahu taknis. Jangan tak yang lain. Tahu taknis jika ketemu sukun yang lainnya, maka dia berubah menjadi kasroh. Gitu ya. Itu patokan yang dua ini dulu saja, karena nanti ada patokan yang lainnya, yang mana dia lebih perubahan kata kerja sebenarnya. Tapi ya, nanti dulu aja. Kata kerja kita belum hanya fokus ke kata kerja madi saja. Baik, sekarang ke kaidah kana. Kana. Silakan dialogati. Fi'lun madin nakisun. Fi'lun madin. Masalah tanwin ya. Fi'lun madin nakisun. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Nakisun Nakisun. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. bis layan Wa yansibul khobar. obaro. Apa artinya? Artinya adalah kata kerja Fa'il maldi nakis. Nakis itu kalau dalam bahasa kita secara bahasa artinya kurang, Bu ya. Tapi di sini maksudnya adalah kata kerja yang mana dia tidak membutuhkan fa'il atau fa'il dan maf'ul ya. Jadi di sini kita fokusnya bukan fa'il dan maf'ul, tapi nakis di sini adalah kita fokusnya ke mubtada dan khobar. Jadi intinya karena itu dia tidak punya fa'il, tapi adanya isem. Jadi mubtada menjadi isem karena khobarnya itu dari yang sebenarnya objek itu jadi khobar karena gitu ya. Jadi nakis itu apa Bu tadi? Dia tidak membutuhkan fa'il atau fa'il dan maf'ul, akan tetapi dia hanya membutuhkan apa Bu? Isem dan khobar. Gitu ya. Yang mana isem itu
sebelumnya yang dia menjadi mubtada. Sebelumnya adalah mubtada, karena ketemu kana dia menjadi isem. Jadi bukan mubtada lagi, tapi menjadi apa, Bu? Isem. Sebelumnya, Kenapa? sebelumnya Contohnya, Bu, ya. Kalau ini selain yang di buku sini, Bu, ya. Contohnya apa? Misalkan kana Tadi hamidun sogirun, sogiron, misalkan. Kana hamidun sogiron. Nah, ini kan Muhammadun kan kalau nggak ada kana, itu kan mubtada, Bu, ya. Hamidun sogirun. Ini kalau nggak ada kana, Bu. Hamidun sogirun. Kalau sudah ada kana hamidun sogiron, ya. Nah, secara makna apa kalau kana di sini? Secara makna karena itu menjadikan kabarnya ini menjadi masa lampau. Kalau Muhammadun Sogirun berarti kan sekarang masih kecil kan? Muhammad masih kecil. Tapi kalau ada kana, eh, dulu Muhammad kecil. Atau tadinya Muhammad kecil. Jadi kana Muhammadun Sogirun atau kana Hamidun Sogirun. Seperti itu. Jadi secara makna kana itu menjadikan kalimatnya menjadi masa lampau. Gitu ya. Baik, sekarang kita fokus ke kaidah dulu Ustaz saja. mau nanya Ya, dong Ustaz. iya, silakan, Bu. Tadi tidak membutuhkan fa'il dan apa ya? Dan objek maf'ul, maf'ul. Maf'ul. Jadi kita nggak fokus kan biasanya kata kerja kan ada fa'il, ada maf'ul kan, Bu. Tapi beda ceritanya dengan kata kerja kana. Kata kerja kana ini adalah dia hanya butuh isem dan khobar, gitu ya. Bisa dimami di sini, Bu, Arti, karena dia naqisun. artinya apa Ustaz Kana? Kana, iya tadi menjadikan kalimatnya masa lampau, menjadikan kalimatnya masa lampau. Kita Jadi fokus nggak ke ada kaidah dulu. artinya, nggak ada artinya artinya. maksudnya. Ya artinya Arti, tadinya gitu. Tadi atau dulu sama aja, Bu. Bisa artinya tadi, bisa artinya dulu. Nih, silakan dilihat kaidahnya lagi. Yarfa'ul lisma wa yansibul khobaro. Apa artinya, Bu? Yarfa'ul lisma wa yansibul khobaro. Dia memarfukan apa? Isem. Ya. Kalau kaidah inna, itu apa, Bu? Isemnya dimansubkan. Ya kan, Bu? Berarti ini kebalikan dari kaidah inna. Kemudian yang sibul khobar, dia memansubkan khobar. Kalau di kaidah inna itu adalah yarfaul khobar. Nah, jadi ini adalah kebalikannya. Jadi inna lawan katanya adalah kana. Dari segi apa, Bu? Kaidah. Gitu ya. Biar hafal, Bu, ya. Lebih cepat hafalnya adalah inna silang kana gitu. Dari segi kaidahnya. Jadi kalau inna yansibul lisma wa yarfa'ul khobara, kalau kana yarfa'ul lisma wa yansibul khobara. Jadi isemnya marfo dan khobarnya harus mansub. Kita buktikan di dalam contoh yang ada di buku ibu-ibu ya, di slide juga. Di sini contohnya adalah atif lumaridun. Mana mubtada'nya, Bu? Pasti tiga kata yang pertama, ya kan? Yaitu apa? Kata apa? Atif lu. Mubtada'nya adalah atif lu. Maridunya sebagai apa, Bu? Khobar. Nah, kalau dimasukkan kana, nanti maridunya harokatnya akan berubah. Karena dia sebagai khobar ya. Karena dia sebagai khobar. Coba kita buktikan. Kana tiflu maridon. Secara makna jadinya apa, Bu? Kalau atiflu maridun, anak kecil itu sakit. Nah, tapi kalau ada kana, tadinya anak kecil itu sakit. Gitu ya. Jadi Jadi past tense ya fungsinya Ustaz? adalah apa? Masa lalu ya, masa lampau. Masa lampau, masa lalu. atau bisa bilang Atau sebelumnya, bisa bilang sebelumnya gitu. boleh, boleh, boleh. Intinya masa lampau gitu aja, Bu. Kalau Ibu mengartikan tadinya, dulunya, sebelumnya, intinya kan masa lampau, Bu. Satu makna, Bu. Iya, intinya masa lampau menunjukkan masa lampau, gitu ya. Karena itu pasti menunjukkan masa lampau.
Jadi di sini maridun menjadi apa, Bu? Kalau ada kana. Maridon. Nah, maridon. Dia ini adalah bukti bahwasanya kana itu memansubkan khobar. Ya, memansubkan khobar. Baik, kita baca sama-sama dulu yang sebelum ada kananya. Nakra jamatan. Atiflu maridun. Ayo. Atiflu. Atiflu maridun. Maridun. Kemudian kanat tiflu maridon. Ayo. Kanat tiflu Tiflu maridun. maridon. Ahsantun. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, tapi kalau di dalam buku, ini masalah di dalam buku nih, Bu, beda dengan yang di sini. Kalau di dalam buku kebanyakan nanti di hiwar, Bu ya. Maksudnya di dalam buku adalah di dalam hiwar. Itu khobarnya adalah keterangan tempat. Kalau khobarnya keterangan tempat, maka mansubnya tidak kelihatan. Gitu, Bu ya. Nah, jadi misalkan kanatiflu fil baiti, misalkan. Itu mansubnya mana, Bu? Gak kelihatan kan? Nah, khobarnya tetap fil baiti. Gitu ya. Khobarnya tetap. Di sini kana fil madin, tiflunya adalah isem kana, maridonnya adalah khobaru kana. Nah, coba dilihat, Bu. Contoh yang kedua. Al-waziru fil madinati. Apa artinya, Bu? Al-waziru fil madinati. Apa artinya? Menteri itu di dalam kota. Menteri itu di dalam kota. Mubtada'nya mana, Bu? Waziru. Al-waziru. Khobarnya? Fil Madinati. Fil madinati. Nah, karena khobarnya fil madinati, sehingga khobarnya ini tidak ketahuan mansubnya. Memang dia posisi mansub, tapi dia apa namanya? Karena dia keterangan tempat, jadi mansubnya nggak kelihatan. Gitu aja, Bu ya. Nah, contohnya gini, Bu. Kalau ada tambahan kana, jadi khobarnya tidak ada perubahan sama sekali. Misalkan apa? Kanal waziru fil madinati. Nah, mana khobarnya, Bu? Khobaru kananya mana? Fil madinati. Ada perubahan nggak, Bu, di sini, Bu? Nggak ada. Kelihatan. Jadi kalau biar mudah diingat, Bu ya, semua khobar yang keterangan tempat, fil madinah atau alal maktabi atau intinya yang berkaitan dengan kata tempat, itu maka tidak ada perubahan sama sekali. Gitu aja, Bu ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Jangan-jangan mentang-mentang khobarnya mansub fil madinata. Nggak bisa. Gitu, Bu ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Kalau secara makna gimana, Bu? Kalau secara makna pasti ada. Al-waziru fil madinah. Ini kan masa sekarang atau bisa masa besok kan. Ah, menteri itu ada di Madinah. Ada di kota. Tapi kalau ada kanannya, bisa jadi sebelumnya atau tadinya. Tadinya menteri itu di kota. Gitu ya. Jadi secara mana pasti berbeda. Secara mana pasti berbeda. Cuman kalau masalah yang sibul khobarnya karena keterangan tempat, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sebenarnya memang dia mansub tapi tidak ada perubahan. Gitu ya. Nanti akan dijelasin secara detail di pelajaran semester 6, Bu. Masih jauh ya, semester 6. Saat kok nggak ada masuknya nih, gimana nih? Katanya masuk, mau protes. Jangan gitu ya. Jadi memang peraturan seperti itu. Jadi memang masuknya tidak ditampilkan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi al-waziru sebagai apa, Bu? Ismu Kana kana. al-waziru fil madinati. Isem kah? Isem kana. Khobaru kananya mana? Fil Fil Madinati. madinati. Nah, sekarang nih sebelum terakhir, Bu ya. Tum al-fa'ilu tambah domirun nasbi al-maf'uli bihi. Ini yang kaidah keempat atau kelima, Bu? Keempat atau ketiga, Bu? Ketiga ya? Eh, tum keempat. Empat. Keempat ya, sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir. Ya.
tum itu adalah sebagai fa'il. Ingat Bu ya, tum itu adalah sebagai fa'il karena dia selalu bergabung dengan kata kerja. Dia sebagai fa'il. Kalau ada maf'ul antum ketemu. Nah, pokoknya tum sebagai fa'il gitu aja Bu ya. Tum sebagai fa'il karena dia selalu bergabung dengan kata kerja. Kalau ditambah domir maf'ul atau domirun nasbi yang sebagai maf'ul, dia itu domir nasab yang keadaannya objek, maka tumnya akan ditambahkan huruf. Nah, apakah dia? Huruf apa Bu? Ada yang tahu? Wow. Wawu, Masya Allah. Jadi ada kalimat sami'tumhu, ya. Sami'tumhu. Kalian mendengarkannya, gitu ya. Kalian mendengarkannya. Nah, aneh Bu ya. Pengucapannya aneh. Sami'tumhu, susah, ya. Untuk menyiasati itu biar nggak kesusahan, maka mimnya harus ditambahkan wow. Sami'tumuhu. Apa artinya sami'tumuhu? Kalian Mendengarkannya. Nah, kalian mendengarkannya. Sahih. Kalian mendengarkannya. Baik, santun. Al-ana qra' jama'atan. Sami'tumuhu. Ayo. Ingat Bu ya, ini hanya di domir tum saja. Ingat, ini hanya berlaku untuk domir tum saja. Ketemu domir objek ya. Saat kalau ketemunya objeknya ismun dohir gimana? Apakah ada wawunya? Nah, jawabannya apa Bu? Kalau hunya diganti dengan ismun dohir, kalian mendengarkan pelajaran. Gimana Bu? Apakah ditambahkan waw juga? Enggak. Enggak, sahih. Jadi sami' tumut darsa gitu ya. Sami' tumut darsa. Seperti itu. Jadi hanya pakai kaidah iltiqa'us sakinain. Jadi bukan pakai waw. Sami' Jadi tumut darsa. Gimana Bu? ulang lagi ketentuannya Ustaz. Ketentuannya. Jadi objeknya berlaku hanya domir ya. Tum ketemu objek domir. Itu harus ditambahkan waw. Jika selain domir, berarti dohir ya. Kalau ketemu dohir, berarti wawnya tidak dicantumkan kembali. Gitu ya. Wawnya tidak dicantumkan kembali. Hanya memakai, kalau ada alnya Bu ya. Kalau objeknya ada alnya, maka mimnya iltiqa'us sakinen menjadi domah. Sami'tumud darsa, sami'tumul ida'ata. Nah, jadi hanya memakai apa? Apa Bu kaidah iltiqa'us sakinain. Sampai sini ada kendala? Misalkan, coba kita praktek Bu ya. Kalian membunuhnya perempuan. Nah, kalian membunuhnya nyanya itu ke perempuan Bu ya. Misalkan membunuh ular. Ular itu kan mu'anas Bu ya. Apakah kalian membunuhnya? Nah, ini pertanyaan gimana, Bu? Apakah kalian membunuhnya? Jadinya gimana Bu bahasa Arabnya? Akotal, akotal tumu hayatun. umuha ya. Jadi pakai ha saja Bu. Kita ganti dengan domir. Akotal tumuha gitu ya. Misalkan kalian memukul saya. Bahasa Arabnya apa Bu? Kalian memukul saya. Bahasa Arabnya apa Bu? Darabtu tumu ya. Harus pakai waw karena saya itu ya domir. Darabatumuni. Gitu Bu ya. Bukan darabtumni, tapi apa? Darabatumuni karena objeknya domir. Jadi pahami di sini? Nanti sambil jalan Misalkan. Ustaz. Nah, misalkan kalian mencucinya. Nyanya ini deh. Yang mudzakkar nggak apa-apa. Nya yang mudzakkar. Kalian mencucinya. Berarti apa? Gosal
Gosal Gosal tumuhu. Nah, gosal tumuhu. Masya Allah. Gosal Kalian tumuhu. menulisnya. Nyanya laki-laki nggak apa-apa. Kalian menulisnya menjadi apa? Betul. Loro Katab. Menulis, Kata menulis. Katab. tumuhu. katabu. Nah, katab tumuhu. Itu Bu ya. Di Al-Quran lumayan banyak Bu yang ditambahkan wow. Saya juga waktu itu bertanya-tanya waktu di SMP ya. Ini kok tum ditambah wow, kenapa? Kaidahnya apa? Oh, ternyata ditulis juga dipelajari. Insya Allah nih. Coba dilihat di Al-Quran. Mungkin banyak yang seperti ini. Nah, jadi tum di sini tetap fa'il. Nah, taknya saja Bu ya. Kemudian haknya sebagai objek. Wawnya itu hanya tambahan, jadi nggak ada mahalun minal i'rab. Ini wawnya ini adalah penyelarasan suatu kalimat saja. Biar pengucapannya lebih mudah. Saya ke kaidah terakhir, sekalian penutup ya. Sekalian penutup. Ini kaidahnya gampang sekali. Anak TK pun insya Allah bisa. Jadi seperti ini. Du idakan anakkan. Jadi du itu jika dia itu sebagai naktun. Memang kebanyakan du itu adalah naktun Bu ya. Dan sebelum du itu pasti apa? Man'ud. Idza waqa'at du naktan fa inna ma ba'daha. Silakan di harokati. Idza waqa'at du naktan fa inna ma ba'daha yuwafiqu. Fa inna ma ba'daha fa inna ma ba'daha yuwafiqu ma qablaha. Yuwafiqu ma qablaha fit ta'rifi wa tankiri. Yuwafiqu ma qablaha fit ta'rifi wa tankiri. Nah, jadi du jika kedudukannya sebagai naktun, nah, sesungguhnya ma ba'daha itu setelahnya, setelah du maksudnya Bu ya, itu pasti menyepakati atau sama hukumnya maqoblah dengan sebelumnya. Dari segi apa samanya? Persamanya itu apa? Sepakat dalam hal apa? Fit ta'rifi wa tankir, di dalam ma'rifah dan nakiroh. Gitu ya. Intinya kalau sebelum du itu ma'rifah, maka setelah du harus ma'rifah. Kalau sebelum du nakiroh, maka setelah du harus nakiroh. Sampai sini Jadi ada kendala? sesungguhnya setelah itu Enggak, Bu. Ini mau mengartikan atau mau menerjemahkan? Beda, Bu. Maksudnya mau menerjemahkan apa mau penjelasan? Beda masalahnya. Kalau mengartikan, seperti ini, Bu. Kalau artinya, idza waqa'at itu adalah jika du itu berkedudukan sebagai naktun atau kedudukannya adalah naktun, maka fa'inna sesungguhnya setelahnya, nyanya itu kembali kemana? Du. Du ya. Du. Sesungguhnya setelahnya itu sepakat atau sama apa-apa yang ada di sebelumnya gitu. Bingung kan Bu? Kalau di penjelasan ini di dalam apa? Di dalam ma'rifah dan nakirah gitu ya. Di dalam nakirah dan di dalam ma'rifah dan nakirah. Nah, kalau penjelasan saya lebih mudahnya gini Bu. Kalau ada zu sebelumnya adalah nakirah, maka setelah zu harus nakirah. Gitu ya. Kita lihat du di sini. Sebelumnya kata apa, Bu? Sebelum du. Indi kita pun du gilafin ahmaro. Sebelum du ini kita kata apa? Kita kita bun, bun. ya kan? Kita bun di sini nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Maka setelah du harus nakirah juga, yaitu gilafin. Tetap majrur, Bu ya. Pastinya majrur. Ya, pastinya apa, Bu? Majrur. Majrur. Jadi kalau sebelumnya nggak ada al, maka setelah du juga tidak ada al. Tapi ya tetap setelah du itu harus majrur. Kalau jika ada alnya, sebelum du ada alnya, maka setelah du harus ada alnya. Gitu ya.
Taib. Indi kitabun dzu gilafin ahmar. Artinya apa, Bu? Indi kitabun dzu gilafin ahmar. Apa artinya? Saya mempunyai buku buku yang bersampul merah, ya. Jadi saya mempunyai buku yang bersampul merah, gitu ya. Taib. Nakra jama'atan karena ba'di indi kitabun dzu gilafin ahmaro. Ayo. Indi. Kenapa nih ahmaro? Kok bukan ahmari? Padahal sebelumnya majrur, Bu ya. Kenapa ahmaro? Ada yang tahu jawabannya? Karena warna itu wazannya af'alu ya. Af'alu itu termasuk kata apa, Bu? Mamnu'un minas Mamnu sorof. minas Sahih. Mamnu'un minas sorof itu tidak boleh apa, Bu? Kasroh. Ini seharusnya kasroh karena dia mamnu minas sorof, tidak boleh kasroh. Tapi kalau yang ma'rifah beda lagi ceritanya. Nih, kita lihat yang ma'rifah. Ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Apa artinya, Bu? Ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Di mana Buku yang bersampul merah. Itu. Di manakah buku yang bersampul merah itu? Gitu, Bu ya. Di manakah buku yang bersampul merah itu? Nah, di sini sebelum itu kata apa, Bu? Alkitabu. Alkitabu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Maka setelah itu harus apa, Bu? Ma'rifah. Ustaz, kok di sini tadi ahmaro, kok di sini al-ahmari? Kenapa alasannya, Bu? Ada yang tahu alasannya? Karena ma'rifah. mudhof ilaih. Jadi mamnu'un minas sorof jika dimasukkan al, jika ditambahkan al, maka kaidahnya batal. Yang sebelumnya tidak boleh kasrah, yang sebelumnya tidak boleh kasrah, sekarang boleh kasrah karena kaidahnya batal. Masih ingat nggak, Bu? Hal yang membatalkan kaidah mamnu'un minas sorof ada dua. Apa saja, Bu? Apa? Ya, yang pertama ada al. Yang kedua apa? Sebagai apa? Mudhof ya. Mudhof. Mudhof. Mudhof saja, Bu ya. Ingat, hanya mudhof saja. Kalau dia sebagai mudhofun ilaih masih berlaku, Bu. Misalkan ada kolamu Ahmada. Kolamu Ahmada. Ahmada sebagai apa, Bu? Mudhofun Menilai. ilaih. Nggak boleh kita katakan kolamu Ahmadi. Ya, karena kaidahnya masih berlaku. Gitu ya. Kolamu Fatimata Baitu Zainabah. Jadi mamnu sorof itu kalau masih mudhofun ilaih masih berlaku. Tapi kalau sebagai mudhof, nah, itu fi masajidil qaryati. Bukan masajida, Bu ya, tapi masajidi. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof, hilang kaidahnya. Yang sebelumnya tidak boleh kasroh, dia boleh kasroh karena dia sebagai mudhof. Fi masajidil qaryati. Apa artinya, Bu? Fi masajidil qaryati. Di masjid. Di masjid-masjid desa, gitu ya. Di masjid-masjid desa. Berarti kayak tarling, Bu ya. Ada yang pernah tarling nggak, Bu, di sini? Keliling, terawih keliling, Bu ya. Terawih keliling. Ada yang pernah merasakan terawih keliling? Ramadan pertama di mana, Ramadan kedua di mana? Insya Allah ya. Baik. Ada kendala di sini, Bu, tentang ahmari? Nggak ada ya. Jadi intinya kalau ada al, itu batal kaidahnya, yang mana dia sebelumnya tidak boleh kasroh, jadi boleh. Sama kalau sebagai mudhof kita nggak ada di sini contohnya ya. Nggak ada di sini contoh. Taib, nakra jamatan. Karena ba'di. Ainal kitabu dzul gilafil ahmari. Ayo. Ainal. Kita Gampang, Bu ya. Jadi selama sebelum du adalah ma'rifah, maka setelah du harus ma'rifah. Selama du
sebelumnya nakirah, maka setelah itu harus nakirah. Nakiro. Barakallahu fikunna jami'an. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita tutup? Ustadz, zu itu Pas artinya jam jadinya 9. siang Apa, gitu Bu? ya. Zu itu artinya Artinya sebenarnya yang mempunyai. Jadi kitab yang bersampul ya, berarti yang punya sampul kan. Itu artinya kalau sendirian itu artinya sohibu, Bu. Sohibu, pemilik. Bisa artinya pemilik. Kalau di sini kalau kita artikan secara harfiah aneh, Bu. Kitab yang mempunyai gilaf, apa sampul kan enggak simpel. Lebih simpelnya apa? Buku yang bersampul. Nah, gitu. Gitu ya. Ya enggak selamanya artinya yang paling tepat adalah yang mempunyai gitu. Atau punya, kepunyaan. Itu ya Bu, siapa Ibu Ina ya atau Bu Hin? Nani. Nani. Oh, Bu Nani. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Ada lagi pertanyaan? Intaha ya kaidahnya. Jadi insya Allah di hari Jumat kita langsung ke materinya yaitu hiwar. Ada 3 halaman ya. Wah, Masya Allah. Memperlambat pelajaran hiwar. Tapi nggak apa-apa. Dengan adanya hiwar kita tahu kan Bu penggunaan kaidah ini gimana. Penggunaan kaidah itu gimana. Gitu kan Bu. Baik. Ya. Barakallahu fikunna jami'an. Nahtatim darsana bilhamdalati